Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari kelas 11 Agama, yakni sekaligus moderator dalam pelajaran seni budayaan, materi Batik Jogja, yang beranggotakan Adiba Zahwa Amelia, Ananda Amelia, Ismawati, Maya Kamilah, Muhammad Abian, Muhammad Ilham Hawari, dan Siti Zahra Zaini Putri. Yang pertama, pengertian batik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian batik adalah kain bergambar dan proses pembuatannya secara khusus yang digambar atau menerangkan motif ke suatu kain yang masih kosong, dan kemudian melalui proses khusus sehingga mempunyai ciri khas pada kain tersebut. Batik Indonesia keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, masterpieces of the oral and intelligible heritage of humanity sejak 2 Oktober 2009. Lalu pengertian batik menurut para ahli Musman dan Arini 2011. Berdasarkan etimologi dan terminologinya, istilah batik berasal dari bahasa Jawa yang merupakan rangkaian dari kata embat yang artinya ngembat atau melempar berkali-kali, dan tik yang artinya titik. Jadi membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Ada pula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata amba yang berarti kain yang lebar, dan kata titik artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Yang kedua, ada Endik 1986. Batik merupakan suatu seni dan cara menghias kain dengan penutup lilin untuk membentuk corak hiasannya, membentuk sebuah bidang pewarnaan, sedang warna itu sendiri dicelup dengan memakai zat warna bisa. Lalu ada nih pengertian batik tulis, ialah dari hasil produksi batik dengan teknis pengerjaan motifnya ditulis langsung dengan manual oleh pembatik. Untuk menulisnya sendiri dapat memakai canting yang dibuat dari tembaga yang diperlengkapi oleh gagang dari bambu. Ujung dari canting punya lubang yang berbagai macam, hingga dapat mengatur ukuran motifnya. Di samping itu ada bak penampung canting yang diberi nama dengan nyamplung. Alat ini berisi cairan malam atau pewarna bergantung dari teknik batik yang nanti akan dipakai. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Abian, yakni pengertian batik Jogja. Pengertian batik Jogja. Batik Yogyakarta adalah salah satu dari batik Indonesia yang pada awalnya dibuat terbatas hanya untuk kalangan keluarga keraton saja. Setiap motif yang terwujud dalam goresan canting pada kain batik Yogyakarta adalah syarat akan makna dan cerita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda Amelia, yakni tentang sejarah batik Jogja. Motif-motif batik Jogja. Yang pertama ada motif batik Ciptoning. Yang kedua, motif batik Pamiluto. Dan yang terakhir, motif batik Wahyu Tumurun. Batik Ciptoning berasal dari kata cipta bening atau cipta hening. Nama itu memiliki arti yaitu cipta yang tidak tercampur atau terbebas dari kotornya nafsu duniawi. Yang kedua, makna yang tersembunyi di balik motif Pamiluto yaitu diharapkan kedua calon pengantin bisa saling terikat satu sama lain dan bisa menjaga hubungan mereka sampai hari pernikahan. Makna batik ini, dengan menggunakan kain ini kedua pengantin mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa berupa kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di sini saya hanya mengambil 3 contoh motif batik Jogja dan masih banyak lagi motif-motif batik Jogja lainnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Zahra Zaini Putri, yakni ciri khas motif batik Jogja.
Ciri khas batik Yogyakarta. Yang pertama, memiliki warna yang khas, warna dasar atau latar berwarna putih atau hitam atau biru kehitaman. Untuk pewarnaannya didominasi oleh warna coklat, putih bersih, biru tua, serta hitam cenderung biru pekat kehitaman. Nah, di antara warna tersebut memiliki makna simbolis. Warna coklat dipercaya dapat membangkitkan rasa kebahagiaan, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Warna biru dipercaya mampu memberikan rasa ketenangan, kepercayaan, keikhlasan, dan kesetiaan. Warna putih melambangkan sinar kehidupan, kesucian, ketentraman hati, dan keberanian. Dan warna hitam melambangkan kekuatan, kekekalan, kemewahan, kemisteriusan, dan keanggunan. Yang kedua, corak batik berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Yang ketiga, pengerjaan batik masih secara tradisional, yaitu dengan tangan, dengan motif batik tulis. Batik tulis yaitu batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan dengan alat bantu canting untuk menerangkan malam pada corak batik. 4. Motif batik merupakan gambaran dari filosofi tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maya Kamila, yakni cara pembuatan dan langkah-langkah batik Jogja. Cara pembuatan dan langkah-langkah batik tulis. Pertama, jungging merupakan tahap pembuatan pola di atas kertas. Kedua, japlak, proses pemindahan pola dari kertas ke kain. Ketiga, ngelowong, tahap melekatkan lilin dengan menyesuaikannya pada pola yang telah dibuat. 4. Ngiseni, proses memberikan ornamen-ornamen seperti gambar bunga, tumbuhan, atau hewan. 5. Nyolet, merupakan proses mewarnai dengan kuas. 6. Mopok, menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin. 7. Nembok, tahap untuk menutup bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. 8. Ngelir, proses pewarnaan kain dengan merendamnya pada pewarna alami atau kimia secara menyeluruh. 9. Ngelorot, perendaman kain ke dalam air mendidih untuk meluruhkan malam. 10. Ngerentesi, merupakan proses memberikan titik pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum tipis. 11. Nyumri, penutupan bagian tertentu dengan malam. 12. Ngelorot, merupakan tahap terakhir, tahap meluruhkan dan melarutkan malam pada kain dilakukan dengan memasukkan kain pada air mendidih. Cara pembuatan dan langkah-langkah batik Jogja. 1. Menyiapkan kain. 2. Membuat pola pada kain atau nyorek. 3. Proses membatik tulis dengan menorehkan lilin malam cair menggunakan canting. 4. Memberi warna. 5. Ngerok atau menghilangkan lilin batik pada bagian tertentu. 6. Pemberian warna lain. 7. Melorot, membabar, atau ngebiok. 8. Mencuci kain. 9. Mengepres atau menyetrika kain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Ilham Hawari, yaitu alat dan bahan dalam pembuatan batik Jogja. Saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam pembuatan batik Jogja, yaitu wajan kecil, anglo, tepas, kipas, gawangan, bandul, putik, canting, kenceng, sau, alu, kain mori. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Termasuk tadi yang seharusnya alat dan bahan dulu, baru cara pembuatan, ini malah justru kebalik. Udah sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.